Akhir-akhir ini, cupang menjadi primadona di pasar ikan hias. Tak heran, bentuknya yang indah dengan beraneka corak dan warna memanjakan mata, ditambah pemeliharaan yang cukup mudah, menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar ikan hias. Meskipun pemeliharaannya cukup mudah, bukan berarti ikan cupang tidak berisiko terkena penyakit. Seringkali sebelum mencapai usia dewasa untuk dipasarkan maupun dijadikan indukan, benih ikan cupang mengalami kematian secara massal, sehingga sangat merugikan pembudidaya. Berikut beberapa penyakit yang sering menyerang ikan cupang. Cupang dapat terkena penyakit white spot atau bintik putih yang menyerang sisik ikan dan gampang sekali menular. Air yang kotor dan pakan yang tidak bersih biasanya akan menimbulkan gejala bintik-bintik putih pada sisik ikan. Jika sudah terkena penyakit ini, nafsu makan cupang akan berkurang, warnanya terlihat pucat, serta sirip dan ekornya menguncup. Dalam beberapa kasus, cupang menabrakkan dirinya ke dinding akuarium karena rasa gatal di tubuhnya. Jika cupang peliharaan Anda mulai mengalami gejala ini, segera lakukan karantina, bersihkan akuarium dan segera ganti airnya. Kemudian tambahkan obat biru dan garam pada air yang baru. Agar penyembuhan semakin cepat, biasakan ikan terkena sinar matahari pagi. Infeksi jamur kulit ditandai dengan munculnya bercak putih pada sirip ikan. Bentuknya seperti gumpalan kapas. Jika sudah terkena penyakit ini, biasanya nafsu makan cupang akan menurun. Gerakannya semakin pasif dan dalam beberapa kasus warnanya semakin memudar. Penyebabnya lagi-lagi air akuarium yang kotor karena jarang dibersihkan. Untuk mengobatinya, segera ganti air secara menyeluruh dan lakukan karantina pada cupang. Kemudian tambahkan obat biru pada air yang baru. Selain obat biru, air rendaman ketapang juga bisa menjadi pilihan. Selama karantina, upayakan untuk mengganti air 3 hari sekali. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bintik-bintik berwarna emas cenderung gelap seperti karat pada tubuh cupang. Cupang juga akan semakin pasif dan malas bergerak. Warnanya menjadi pucat, siripnya menguncup, serta nafsu makan berkurang. Penyebab penyakit ini kurang lebih sama dengan penyakit sebelumnya, yaitu air yang tidak bersih dan kualitas pakan yang tidak terjaga. Jika menemui ciri-ciri seperti ini, segera obati cupang Anda dengan melakukan karantina, membersihkan akuarium, ganti air menyeluruh, beri garam ikan, dan tambahkan obat biru atau air rendaman ketapang. Lakukan pengobatan setiap 3 hari sekali sampai velvet menghilang. Fin rot ditandai dengan munculnya warna kemerahan pada sirip cupang, sirip sobek dan rontok, warna cupang menjadi lebih pucat, bahkan jika dibiarkan badan ikan ikut membusuk. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang muncul akibat kualitas dan kebersihan air yang buruk. Pengobatannya dapat dilakukan dengan mengkarantina ikan, membersihkan akuarium, dan mengganti air baru. Kemudian tambahkan antibiotik dan garam khusus ikan. Jika berhasil, sirip ikan akan tumbuh kembali. Cupang yang terkena penyakit ini biasanya akan kehilangan nafsu makan. Gerakan semakin pasif, sirip menguncup, hingga warna perlahan memudar. Pada kondisi parah, mata ikan membengkak hingga nyaris seperti akan keluar. Jika keadaan sudah seperti ini, biasanya pengobatan akan sulit dilakukan. Bahayanya, bakteri penyebab pop E ini bisa menular pada ikan lainnya. Jika ikan Anda menunjukkan gejala ini, segera lakukan pengobatan dengan melakukan karantina dan memberikan antibiotik khusus ikan dan garam ikan. Jangan lupa ganti air setiap 3 hari sekali dengan melakukan pengobatan yang sama hingga ikan kembali sembuh. Penyakit satu ini diakibatkan keracunan nitrat. Warna insang cupang yang terkena penyakit ini akan terlihat merah dan tidak tertutup rapat. Insang ikan akan membengkak sehingga membuat kesulitan bernafas. Oleh karena itu, ikan kerap terlihat di permukaan air. Meski tidak menular, segera ganti air yang sudah tercemar, kemudian tambahkan obat biru dan garam ikan. Lakukan perawatan setiap 3 hari sekali sampai ikan sembuh. Penyakit ini adalah penyakit ikan paling menular. Perut ikan yang terkena penyakit ini akan membengkak karena tidak bisa buang kotoran. Pada kondisi ekstrim, pembengkakan akan menyerupai ikan buntal. Selain itu, sisik mulai mengembang seperti kulit nanas. Itu sebabnya penyakit ini dinamakan penyakit kulit nanas. Pengobatan dilakukan dengan karantina ikan. Kemudian bersihkan akuarium secara menyeluruh. Jangan lupa ganti air secara berkala setiap 3 hari sekali. Tambahkan antibiotik khusus ikan dan garam ikan pada saat pergantian air. Ikan cupang yang terkena penyakit ini akan mengeluarkan kotoran putih memanjang atau menggumpal. Ikan juga menjadi tidak aktif, kehilangan nafsu makan dan terlihat pucat. Penyakit ini disebabkan oleh parasit seperti cacing nematoda, yaitu Ascaris lumbricoides. Jika menunjukkan gejala demikian, segera bersihkan akuarium secara keseluruhan. Ganti air lalu tambahkan garam ikan.
Akan lebih bagus jika ditambahkan obat cacing khusus ikan seperti akriflavin, verminox, atau worm X. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan lingkungan aquaculture, yaitu dengan cara menyehatkan lingkungan hidup, terutama lingkungan fisik, seperti tanah, air, dan udara. Contoh sanitasi areal budidaya, seperti bak dan kolam pemeliharaan, jaring, alat filter, dan sebagainya, yaitu usaha menutup, membatasi, menghindari, menjauhi terjadinya kontaminasi oleh patogen maupun bahan-bahan pencemar lainnya. Contoh, tidak menggunakan peralatan budidaya secara bersama-sama, menghindari penggunaan peralatan secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa melakukan kontrol dan pembersihan atau sterilisasi. Eradikasi adalah tindakan menghilangkan atau menghapus secara total seluruh agen penyakit atau patogen dari sarana dan fasilitas, wilayah atau areal budidaya dan sumber air. Contoh, pemberian desinfektan pada sarana dan prasarana budidaya, sterilisasi media budidaya, dan sterilisasi sumber air masuk. Manajemen kualitas air yang baik dapat dilakukan dengan cara stabilisasi parameter fisika kimia air dan stabilisasi parameter biologi air. Manajemen pemberian pakan yang baik dapat dilakukan dengan cara memberikan pakan terjadwal dan sesuai kebutuhan ikan. Selain itu, pakan juga harus berkualitas baik dengan memiliki komposisi nutrisi seimbang sesuai kebutuhan.